Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Tetap semangat, tetap belajar, tetap berkarya. Hai anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian ada dalam kondisi sehat walafiat. Amin, ya robbal alamin. Jaga terus kesehatan kalian, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, serta jangan lupa olahraga yang teratur. Anak-anakku sekalian, kita jumpa lagi dalam mata pelajaran PJOK. Mudah-mudahan hari ini kalian bisa menyimak pelajaran yang akan diberikan. Apakah kalian udah siap untuk mengikuti pelajaran? Kalau udah siap, go! Kita mulai belajar. Anak-anakku sekalian, materi yang akan kalian pelajari adalah pola makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Kompetensi dasar dalam materi ini adalah 3.10 memahami pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. 4.10 memaparkan pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dengan belajar mandiri, siswa dapat menjelaskan konsep pola makanan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Itulah kompetensi dasar dan tujuan yang harus kalian ketahui. Selanjutnya mari kita masuk ke materi pembelajaran berikut ini. Poin A. Hubungan antara makanan dan kesehatan. 1. Guna makanan. 6 macam zat gizi makanan antara lain berikut ini. 1. Hidrat arang atau karbohidrat. B. Lemak. 3. Protein. D. Mineral dan garam-garam. E. Vitamin-vitamin. Dan terakhir, air. Dilihat dari sudut ilmu gizi, makanan mempunyai 3 kegunaan, antara lain sebagai berikut, yaitu untuk membangun dan memelihara tubuh. Pembentukan sel-sel baru diperlukan untuk membangun bagian-bagian tubuh, misalnya otot, tulang, darah, otak, dan organ-organ tubuh lainnya. Selain untuk pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru diperlukan pula untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang rusak atau hilang. Misalnya, bila kehilangan darah akibat luka, kuku dan rambut yang aus, sel-sel tubuh yang rusak karena sakit perlu segera diperbaiki atau disembuhkan. B. Untuk memberi tenaga kepada tubuh. Manusia hidup harus dapat bergerak. Gerakan dapat berupa gerakan yang nyata seperti berjalan, mengangkat benda, makan, minum. Sedangkan gerakan tidak nyata adalah gerakan jantung untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, gerakan paru-paru untuk bernapas, dan gerakan usus untuk mencernakan makanan. Untuk gerakan-gerakan tersebut diperlukan tenaga atau panas, baik untuk gerakan sadar maupun tidak sadar. C. Untuk mengatur proses paali tubuh. Agar tubuh dapat berfungsi dengan baik, berbagai fungsi paali dalam tubuh harus diatur dan dikoordinasikan. Misalnya, proses pengaturan suhu tubuh agar tetap normal, proses pembekuan darah bila terjadi pendarahan, mengatur keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, pembentukan zat pelindung guna menjaga tubuh dari serangan penyakit atau zat yang membahayakan. Zat gizi yang diperlukan untuk mengatur proses-proses paali tersebut disebut zat pelindung, yaitu protein, mineral, vitamin, dan air.
2. Pengaruh gizi terhadap kesehatan. Manusia sehat memiliki tubuh yang dapat berfungsi dengan baik, dan dalam jaringan-jaringan tubuhnya tersimpan cadangan zat gizi yang cukup untuk mempertahankan kesehatannya. Apabila jaringan-jaringan tubuh telah terlalu jenuh akan zat gizi, maka kelebihan zat gizi tersebut tidak dapat lagi ditampung dan akan mengganggu proses dalam tubuh. Kekurangan maupun kelebihan zat gizi akan dapat menyebabkan kelainan-kelainan. Keadaan semacam ini disebut gizi salah, baik berupa gizi kurang maupun gizi lebih, sedangkan gizi baik terletak di antara keduanya. Selanjutnya mari kita bahas perubahan-perubahan dalam tubuh akibat gizi salah. 1. Pengurangan cadangan. 2. Perubahan-perubahan biokimiawi. 3. Perubahan-perubahan fungsi. 4. Perubahan-perubahan anatonik. Selanjutnya adalah poin B, pengaruh gizi terhadap daya kerja, daya tahan, pertumbuhan jasmani, dan mental. 1. Pengaruh terhadap daya kerja. 2. Pengaruh terhadap daya tahan. 3. Pengaruh terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. B. Pengetahuan tentang makanan sehat. Makanan sehat sering disebut makanan seimbang. Artinya, di dalam menu atau susunan hidangan sehari-hari mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan. Dan tiap-tiap zat gizi dalam perbandingan yang sesuai atau seimbang satu dengan yang lainnya. Di samping hal-hal yang menyangkut mutu gizi, makanan sehat harus pula bebas dari kuman-kuman atau zat yang dapat menyebabkan penyakit. Oleh sebab itu, makanan sehat selain mutu gizi, faktor kebersihan makanan perlu pula mendapat perhatian. 2. Guna zat gizi. Sesuai dengan fungsinya, zat gizi dapat digolongkan menjadi 3, antara lain sebagai berikut. 1. Zat tenaga, ialah hidrat alang, lemak, dan protein. 2. Zat pembangun, protein dan mineral. 3. Zat pengatur, vitamin, mineral, protein, dan air. Dari penggolongan tersebut dapat dilihat bahwa beberapa zat gizi mempunyai fungsi lebih dari satu. Misalnya, protein dapat berfungsi sebagai zat pembangun, zat tenaga, maupun zat pengatur. Demikian pula dengan mineral dan air dapat berfungsi sebagai zat pembangun maupun zat pengatur. Anak-anakku sekalian, itulah materi tentang pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahaminya. Silahkan materi ini kalian baca dan dipelajari sehingga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Tetap semangat, tetap belajar, tetap berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.